Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Dwi Astuti dari SD 18A2, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya akan membuat video simulasi pembelajaran IPS di SD untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah IPS, yaitu kelas 6, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat semua ya hari ini. Ya, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Berdoa sudah, coba sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Bareng-bareng, semuanya harus semangat ya. Hiduplah Indonesia Raya. Berdoa sudah, bernyanyi Indonesia Raya juga sudah. Sekarang giliran ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Coba hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, bagus ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang menuju masyarakat sejahtera. Nah, kegiatan yang akan kita lalui hari ini yaitu mengamati, berdiskusi, dan membaca teks. Coba sekarang ibu mau tanya dulu, bagaimana kepedulian kalian terhadap lingkungan? Jadi, kita sebagai masyarakat yang baik di rumah atau di sekolah tentunya harus menjaga lingkungan. Contoh kecilnya aja nih, kalau habis jajan jangan buang sampahnya di kolong meja. Itu adalah salah satu contoh kecilnya ya. Nah, setelah itu, apakah kalian rajin membersihkan lingkungan di rumah kalian? Rajin? Coba kalau rajin, gimana contohnya membersihkan lingkungan? Ia menyapu halaman, mencabuti rumput liar, terus membersihkan selokan. Nah, itu termasuk membersihkan lingkungan rumah. Iya. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan pengertian tentang kepedulian lingkungan. Jadi, peduli lingkungan adalah suatu bentuk kesadaran seseorang terhadap lingkungan yang berupa tindakan yang berdampak positif terhadap lingkungan. Contohnya, tidak merusak lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Terus, tidak membuang limbah ke sungai. Tidak melakukan penebangan liar. Nah, coba selain yang ibu sebutkan tadi, ada yang bisa menyebutkan yang lain tentang tidak merusak lingkungan atau peduli lingkungan? Ada yang bisa? Iya, coba apa? Iya, penghijauan hutan yang gundul, bagus. Selain itu, mendaur ulang sampah. Iya. Lagi, ada yang tahu lagi? Iya, penghematan penggunaan listrik dan air. Setelah itu, ada lagi nggak nih? Apa? Meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Iya. Kenapa yang terakhir itu apa sih? Meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi karena mengurangi asap kendaraan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Kalau tidak, ibu akan berlanjut ya. Nah, sekarang coba kalian buka buku siswa kalian, terus amati gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai. Namun sebelumnya, coba kalian bagi dulu menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 orang ya. Nah, di situ ada 4 pertanyaan. Coba kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Setelah itu, kalau misalkan udah selesai, setiap kelompoknya menyampaikan hasilnya di depan kelas. Kewakilannya saja ya. Gimana? Udah selesai mengerjakannya? Kalau sudah selesai, coba kelompok 1 maju, terus jawab pertanyaan nomor 1 ya. Nanti yang kelompok 2 jawab nomor 2, kelompok 3 jawab nomor 3, dan kelompok 4 jawab nomor
apa? Coba nomor 1 dulu, kelompok 1. Apa soalnya? Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Ibu bacain ya jawaban dari kelompok kalian masing-masing. Yang pertama, Bu, warga masyarakat di Kampung Damai sedang bekerja bakti membersihkan selokan. Iya, betul. Setelah itu, sedang menanam pohon di pinggir jalan. Terus sedang membayar pajak. Terus masyarakat di Kampung Damai sedang melaksanakan ronda malam. Iya, betul sekali. Kelompok 1 bagus ya jawabannya. Sekarang giliran kelompok 2, Ibu bacain hasilnya. Coba perwakilannya maju. Soalnya, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada digambar? Jawabannya dari kelompok 2, mereka melakukan kegiatan seperti pada gambar karena merupakan bentuk kewajiban warga masyarakat untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Iya, kelompok 1 betul, kelompok 2 betul. Sekarang tinggal kelompok 3. Soalnya, apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Coba sebutin apa? Kewajibannya untuk mentaati peraturan. Setelah itu, menghargai orang lain dan mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan. Iya. Sekarang tinggal kelompok terakhir. Soalnya tadi apa? Bagaimana cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan? Gimana coba? Jawabannya, tidak membuang sampah sembarangan, betul nggak? Iya, betul. Setelah itu, melakukan reboisasi, betul. Siapa lagi? Menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Iya. Dari setiap kelompok jawabannya bagus semua ya. Bagus dan betul. Coba sekarang kalian baca dalam hati. Ibu kasih waktu 5 menit. Buka bacaannya pada buku siswa, yaitu tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kalian baca dulu ya, tapi sebelum kalian baca, Ibu akan membacakan teks proklamasinya terlebih dahulu. Dengerin baik-baik ya dan simak. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, karena di buku tersebut nggak ada ya teks proklamasinya, jadi Ibu bacain. Nah, sekarang giliran kalian untuk membaca dalam hati. Nah, kalau misalkan udah, nanti Ibu tunjuk salah satu untuk membacakan, nyari di depan. Setelah itu, di situ kan ada soal, ada 4 soal ya kalau nggak salah. Nanti per individu jawab soalnya. Setelah itu bukunya dikumpulin ke Ibu biar nanti Ibu koreksi. Oke, silakan ya. Baik anak-anak, jadi tadi ada satu perwakilan anak yang sudah maju dan membacakan teks yang tadi ya. Terus jawaban kalian juga sudah Ibu koreksi dan hasilnya bagus, betul ya. Nah, sekarang dari teks makna proklamasi bagi bangsa Indonesia ini ya. Jadi, bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah, bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Nah, perjuangan orang zaman dulu tentunya sangat sangat benar-benar memperjuangkan kemerdekaan. Nah, sekarang kan sudah merdeka, tapi tugas kita sebagai calon-calon masa depan bangsa, sebagai calon, kita tentunya tugasnya yaitu belajar dengan giat. Terus apalagi? Iya, terus mengikuti upacara bendera. Terus apa?
memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jadi terhadap siapapun yang memerlukan bantuan, kita perlu membantu dan tidak boleh membedakan ya antara satu dengan yang lain. Kalau misalkan di Indonesia tentunya kan memiliki banyak suku, adat, meskipun berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Jadi kita tidak boleh membedakan. Gitu ya anak-anak. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Kalau enggak, Ibu akan menyimpulkan nih materi pada hari ini. Jadi kesimpulannya yang pertama, kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Contohnya kayak tadi apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Terus penghematan listrik dan air. Terus apa lagi? Meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Terus tidak membuang limbah pada sungai. Ya, dan masih banyak yang lainnya ya. Terus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Terus apa lagi? Kesimpulannya menjadi siswa yang baik, belajar dengan giat, dan memajukan Indonesia menjadi lebih baik lagi, membuat inovasi-inovasi baru, penemuan baru. Ya, makanya belajarnya harus giat biar pintar. Nah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucap apa? Hamdalah, alhamdulillah. Coba sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum pulang. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, alhamdulillah. Mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.